Om Swastiastu, Om Awigamastu Namaskar. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada kesempatan pada pagi hari ini bersama Pak Kadek. Bapak harapkan anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti proses pembelajaran dan ingat selalu melakukan persembahyangan setiap hari di rumah atau melakukan puja trisandia di rumah. Nah anak-anak, untuk kesempatan ini Pak Kadek akan mengajarkan materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 1 dengan materi pokok Trikaya Parisuda. Nah, Pak Kadek harapkan anak-anak menyimak video pembelajaran ini dengan baik dan seksama. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian materi yang Pak Kadek berikan, Pak Kadek mohon maaf ya. Dan akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Nah anak-anak, untuk kesempatan hari ini Pak Kadek akan menjelaskan mengenai pelajaran agama Hindu dan budi pekerti tentang kompetensi dasar KD 3.3 ya, yaitu mengenal ajaran Trikaya Parisuda sebagai tuntunan hidup manusia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian Trikaya Parisuda. Kemudian siswa dapat menyebutkan bagian-bagian Trikaya Parisuda. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan contoh perilaku Trikaya Parisuda. Dan yang terakhir, mengidentifikasikan dampak perilaku Trikaya Parisuda. Nah, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, apa sih Trikaya Parisuda itu? Nah, Trikaya Parisuda berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata yang pertama tri, nomor 2 kaya, nomor 3 parisuda. Tri, kaya, dan parisuda. Nah, apa Trikaya Parisuda itu? Nah, seperti itu. Nah, anak-anak bisa dilihat pada halaman 38. Nah, arti dari kata Trikaya Parisuda. Tri artinya 3, kaya artinya perbuatan, parisuda artinya yang harus dijaga dan dilakukan dengan benar. Ya, seperti itu. Atau ya perbuatan baik. Jadi Trikaya Parisuda artinya 3 perbuatan yang harus dijaga dan dilakukan dengan benar. Seperti itu anak-anak. Nah, kita lanjutkan lagi. Anak-anak paham kan sampai di sana? Trikaya Parisuda artinya 3 perbuatan ya yang harus dijaga dan dilakukan dengan benar, atau 3 perbuatan yang baik. Seperti itu saja, betul ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada seorang guru yang bertanya kepada siswanya. Coba Andi, apa bagian-bagian dari Trikaya Parisuda? Nah, dijawablah sama muridnya ini yang bernama si Andi. Ada 3 Bu, yaitu Manacika Parisuda, Kayika Parisuda, dan Wacika Parisuda. Nah, kalau Bapak Kadek di sini mengajar anak-anak ya, anak-anak juga harus bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Kadek seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Mengenal bagian-bagian dari Trikaya Parisuda. Yang pertama itu adalah Manacika Parisuda. Ya, ini. Kemudian Wacika Parisuda. Kemudian Kayika Parisuda.
Mana cike parisude artinya itu berpikir yang baik. Berasal dari kata mana. Mana itu artinya otak. Ya, otak itu berfungsi untuk berpikir. Kemudian wacike, tambahi saja parisude semua dah betul. Wacike berasal dari kata wak. Wak itu artinya kata. Artinya berkata yang baik. Kayike parisude artinya berbuat yang baik dan benar, seperti itu. Jadi pakai singkat ma wa ka, anak-anak ya. Ma ya wa ka. Nah, artinya mana cika, wacika, kaika. Ya, anak-anak sambil belajar menulis, anak-anak apalagi kelas 1 ya, belajar menulis supaya lebih bagus dari tulisannya Pak Kade, seperti itu ya. Ingat ini, ma wa ka. Ma mana cika ya, wa artinya wacika, ka artinya kayika, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Contoh perilaku trikaya parisude. Nah, anak-anak, setiap perbuatan pasti akan mendapatkan hasil. Kita berbuat baik, otomatis hasilnya akan baik pula. Agar hidup bahagia, kita berkata baik. Agar hidup tentram, kita berpikir baik. Dan agar hidup damai, anak-anak usahakan selalu berbuat yang baik ya, berkata yang baik, dan berpikir yang baik. Nah, ini adalah contoh kayika parisude. Nah, kayika parisude artinya apa tadi? Sudah Pak Kada jelaskan. Arti dari kayika parisude itu artinya berbuat yang baik. Apa sih contohnya? Ya, contoh atau implementasi ajaran dari trikaya parisude ini. Nah, ada di gambar ada anak-anak yang membaca buku. Nah, ini contohnya. Sikap tolong menolong, anak-anak. Sikap tolong menolong yaitu memperkecil masalah. Nah, di gambar ini ya, yang laki-laki ini tidak mempunyai buku, tolong dikasih meminjam bagi yang memiliki buku, seperti itu. Jadi anak-anak tumbuhkan sikap menolong, sikap berbuat yang baik. Itu adalah salah satu ajaran dari kayika parisude. Kemudian saling berbagi, menambah banyak teman, anak-anak. Nah, ketika anak-anak banyak membantu teman ya, otomatis anak-anak akan disayangi sama teman dan akan memiliki banyak teman, seperti itu. Kemudian ada lagi yang digambar di sini di buku paket. Coba lihat anak-anak ya. Di sini ada lelaki yang sedang menyapu ya, menyapu di rumah. Ini adalah salah satu perbuatan yang baik, anak-anak ya. Artinya ingat akan tugas dan tanggung jawab. Nah, ini juga contoh-contohnya. Ini menyiram pohon, anak-anak ya. Apabila di rumah anak-anak ada pohon, disiram. Ini salah satu contoh dari pelaksanaan kayika parisude. Kemudian ada anak yang sedang memberikan bantuan kepada orang tua ya. Ini sangat mulia sekali, anak-anak.
apabila ada yang kesusahan, anak-anak apalagi anak-anak melihat pengemis yang kondisi secara fisik tidak normal seperti itu, tolong sisihkan uang seikhlasnya saja, yang penting ikhlas anak-anak ya. Ini adalah salah satu implementasi pelaksanaan dari Kaike Parisude. Kemudian apabila ya, ini lihat, ini sedang menyapu anak-anak ya. Kalau anak-anak memiliki tugas lagi, misalnya ayahnya mempunyai sapi ya, bantu dengan mencarikan rumput seperti itu ya. Ini tanggung jawab anak-anak, selain memupuk proses kepribadian atau karakter dari anak-anak itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai contoh Wacike Parisude. Nah, Wacike Parisude adalah berkata yang baik. Nah, berkata yang baik anak-anak, di buku paket ada burung beo ya, cerita burung beo, di mana apabila anak-anak kan pasti tahu burung beo kan. Nah, burung beo itu adalah burung yang bisa meniru suara orang-orang seperti itu. Contoh, apabila majikannya berkata kasar, otomatis burung beo ini akan mengikuti omongan kasar sang majikan seperti itu. Apabila anak-anak yang memiliki burung beo berkata sopan dan ramah ya, sama seperti sang pendeta ini, otomatis si burung beo akan mengikuti apa yang anak-anak katakan. Contoh, ketika anak-anak mengatakan Om Swastiastu kepada burung beo ini juga akan berkata Om Swastiastu. Kalau anak-anak berkata kasar, burung beo ini juga akan berkata kasar seperti itu. Nah, ini burung beonya anak-anak. Nah, setiap hari Brahmana mengucapkan salam kepada burung beo. Si beo selalu mengikuti ucapannya dengan baik. Nah, kalau sang Brahmana ini berkata yang tidak baik, otomatis si burung beo ini juga akan berkata baik seperti itu. Kalau kasar, ya kasar juga si burung beo ini ya, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, di dalam kitab Niti Sastra Sardah 5 dikatakan wasite nimitante pati kepangguh, wasite nimitante manemu duke. Anak-anak, kemudian yang ketiga, wasite nimitante manemu mitra. Terjemahannya, karena perkataan engkau menemukan kebahagiaan, anak-anak. Karena perkataan engkau mendapat kematian. Karena perkataan engkau akan menemukan kesusahan. Karena perkataan pula engkau akan mendapat sahabat. Jadi sangat penting sekali ini kata-kata ini anak-anak ya. Hati-hati berbicara ya, hati-hati supaya anak-anak tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak baik, seperti istilah mulutmu harimaumu seperti itu ya. Ini terdapat dalam kitab Niti Sastra nih. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Kemudian contoh Manacike Parisude.
Mana jika artinya berpikir yang baik anak-anak. Berpikir yang baik, contohnya adalah, nah ketika anak-anak sembahyang ya, sembahyang karena kita fokus ya, fokus sembahyang, tidak boleh berpikir yang bukan-bukan ya, harus berpikir yang baik anak-anak ya, seperti itu. Nah ini contoh-contohnya, bersyukur ya, supaya kita itu tidak iri hati ya, apapun kemampuan anak-anak, berpikirlah yang baik lagi, jangan iri seperti itu. Nah itu adalah contoh-contoh mana jika parisude, mana jika berpikir yang baik. Contoh, ketika Pak Kadek memberikan tugas kepada anak-anak, tolong kerjakan di halaman 39 nomor 1 sampai 5 ya. Pak Kadek maksudnya adalah memberikan tugas itu supaya anak-anak bisa latihan. Tetapi misalnya saja ada anak-anak yang berpikir yang buruk, Pak Kadek sering sekali memberikan tugas ya, sering sekali memberikan tugas beginilah, begini ya, itu adalah berpikir yang baik sekaligus berkata yang tidak baik ya, kemudian akan diimplementasikan lagi menjadi perbuatan yang tidak baik. Nah itu sangat besar sekali dosanya anak-anak, karena kita ini percaya dengan adanya hukum apa anak-anak? Hukum karma. Anak-anak, karma. Jangan sampai anak-anak melanggar aturan-aturan dharma. Contoh, berkata kasar kepada orang tua, berkata kasar kepada guru, berkata kasar kepada teman ya, apalagi berbuat anak-anak. Ingat, dosanya itu sangat besar anak-anak ya. Nah kita lanjutkan lagi, dampak melanggar trikaya parisude. Nah di buku coba anak-anak lihat, kawanan pencuri ditangkap polisi ya. Kemiskinan dapat menyebabkan orang nekat berbuat jahat. Orang berbuat jahat karena lupa kepada Sang Hyang Widi. Dia mencuri milik orang lain. Nah seperti itu anak-anak ya. Ucapan dapat menambah teman, ucapan dapat menambah musuh. Jadi tadi sudah Pak Kadek bilang, hati-hati berbicara ya. Berkata kasar, memukul teman, marah, dan berkelahi merupakan perbuatan yang buruk. Tolong ini dihindari anak-anak. Kemudian menghindari dampak buruk berkata kasar dan perbuatan buruk seperti mencuri ya, mencuri anak-anak, mencuri barang milik teman ya, dengan bersembahyang dan berdoa kepada Sang Hyang Widi ya. Tolong ini dihindari ini, mencuri barang ini ya. Kalau terus anak-anak mencuri, bisa anak-anak kecanduan mencuri terus-terusan ya. Lakukanlah sembahyang, tunjukkanlah bakti anak-anak ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah baiklah anak-anak, nah Pak Kadek simpulkan ya, ada yang berpikir yang baik dan benar yang disebut dengan manajika. Manajika parisude itu artinya berpikir yang baik, kemudian berkata yang baik atau wacika, dan berbuat yang baik atau kayika parisude. Selalu laksanakan ini, implementasikan ini supaya kita selamat ya, tidak memiliki musuh ya, tidak memiliki musuh, dan pastinya akan selalu disayangi oleh
orang tua maupun para dewa. Seperti itu anak-anak. Kelas 1 ingat itu. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian materi, Pak Kadek mohon maaf. Pak Kadek akhir dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.